Bersyukur kembali bisa datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan di sore hari ini adalah Limited Atonement. Saya percaya 2 minggu belakangan kita sudah mempelajari bagian-bagian dari kelima pokok Calvinisme. Dan saya percaya kita sudah mempelajari 2. Yang pertama, total depravity, kerusakan total. Lalu yang total depravity, unconditional election. Nah, tiba-tiba pikiran saya blank. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Dan sore hari ini kita melihat yang limited atonement. Dan untuk melihat limited atonement ini, kita tidak bisa melupakan yang 2 tadi. Bahwa kita sungguh adalah manusia yang berdosa, telah rusak total. Sehingga dalam diri kita tidak bisa menemukan apapun juga yang bisa membuat kita pertama-tama dikasihi oleh Tuhan, ataupun bahkan kita untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang mencari Tuhan. Kita rusak total di dalam dosa kita. Dan firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan kemudian memilih kita. Dan Dia pilih kita tanpa syarat. Dia berikan kita keselamatan tanpa syarat apapun juga. Bahkan kalau kita berbicara tentang untuk selamat harus ada iman, maka iman itu pun adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita, Dia memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membuat kita mengenal Dia, Tuhan yang selamatkan kita, dan Tuhan yang memberikan kita iman untuk selamat. Dan di sore hari ini kita lanjutkan dengan limited atonement. Salah satu doktrin ajaran firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa penebusan kita atau penebusan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia itu limited, terbatas. Itulah limited atonement. Penebusan terbatas. Secara harafiah bisa kita terjemahkan seperti ini, penebusan terbatas. Namun pertama-tama sebelum kita melihat tentang penebusan terbatas, mari kita juga lihat apa maknanya atau artinya penebusan. Nah, kata penebusan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tertuju pada pembayaran untuk menebus atau menganulir. Kalau kita berbicara tentang hutang, ini untuk menganulir hutang, menukar dengan uang. Sekarang juga digambarkan seperti pada zaman dahulu, seorang pekerja atau bahasa ininya budak yang dimiliki oleh seorang tuan. Nah, kalau dia mau dibebaskan oleh orang lain, ada sejumlah uang sebagai bayaran, tebusan yang diberikan. Sehingga orang itu bisa dibebaskan. Yang sebelumnya dia terikat, lalu dia dibebaskan. Dibayar penebusannya supaya dia menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Nah, inilah bisa kita katakan makna ketika kita berbicara tentang penebusan. Yaitu ada sesuatu hal yang dilakukan untuk mengeluarkan kita dari satu ikatan menjadi orang yang merdeka. Nah, kalau kita berbicara tentang keselamatan, hubungan kita dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka penebusan adalah pendamaian. Nah, pembayaran akan dosa kita di hadapan Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam Alkitab dikatakan kita sebelum ditebus oleh Tuhan Yesus adalah budak. Budak dari apa? Budak dari dosa. Kita terikat oleh dosa. Kita lahir di dalam dosa. Dan kita terikat untuk terus melakukan dosa.
Ya, kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk terlepas dari dosa ini. Lalu Tuhan bayar. Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya sebagai bayaran, sebagai tebusan bagi kita. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka, bebas dari ikatan dosa. Bukan hanya ikatan daripada dosa untuk kita berbuat dosa, tapi juga bebas dari upahnya dosa tadi, yaitu maut. Tuhan bebaskan kita dari semuanya ini dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah penebusan. Jadi bisa dikatakan bahwa kata penebusan adalah kata yang merangkum seluruh mengenai keselamatan yang kita dapatkan dalam Tuhan Yesus. Dan dalam Alkitab juga sering dikatakan sebagai pendamaian. Nah, pendamaian karena kita yang sebelumnya adalah musuh Allah, didamaikan dengan Allah. Allah bukan lagi musuh kita, atau kita bukan lagi musuhnya Allah. Tapi Allah sekarang bisa kita panggil sebagai Bapa. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah Tuhan mendamaikan kita. Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Nah, itulah penebusan. Dan 1 Petrus 3 ayat 18 memberitahukan kepada kita, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kematian Tuhan Yesus adalah yang mendamaikan kita. Dan dengan cara demikian, ia membawa kita kepada Allah. Itulah penebusan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Nah, semua orang begitu membutuhkan penebusan ini. Tanpa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa. Karena Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada Allah. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita keselamatan, kehidupan kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata di dalam Alkitab, kita juga menemukan ajaran yang mengatakan bahwa penebusan ini ternyata terbatas. Dan inilah ajaran Alkitab yang perlu kita mengerti. Ada orang yang berpikir bahwa ajaran ini tidaklah terlalu baik. Ketika kita mendengar bahwa penebusan itu terbatas. Ada kaum-kaum yang disebut sebagai universal atonement. Kalau tadi limited atonement, penebusan terbatas. Ada yang berbicara tentang universal atonement. Penebusan yang bersifat universal. Nah, ini berbeda dengan satu gerakan yang disebut sebagai universalism. Nah, itu adalah satu gerakan yang berbicara tentang semua orang bisa masuk surga. Oke, percaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, semua orang bisa masuk surga. Itu universalism. Tapi kalau universal atonement, mereka juga percaya bahwa hanya yang punya iman kepada Tuhan Yesus yang bisa ke surga. Tapi faktor penentu orang bisa ke surga atau tidak adalah iman itu. Pemilihan Tuhan tadi. Mereka percaya dengan unconditional election. Ya, betul, Tuhan pilih kita dan Tuhan berikan kita iman supaya kita bisa ke surga. Tapi penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu tidak terbatas. Di satu sisi, ini agak sedikit benar. Di sisi lain, tidak sesuai juga dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Nanti saya akan menunjukkan kepada kita bahwa benar juga bahwa ada faktor universal. Ada faktor universalism dalam penebusan Tuhan. Tetapi dalam pandangan atau poin-poin tertentu saja. Dan di samping itu ada poin-poin yang menyatakan bahwa penebusan ini terbatas.
Nah, penebusan terbatas sering dijelaskan dengan satu kalimat yang dibuat oleh Augustine. Kalimat yang paling terkenal mengenai penebusan terbatas ini, yang juga digunakan oleh John Calvin, yaitu sufficient for all, efficient for the elect. Cukup untuk semua dalam artian semua orang, seluruh dunia. Penebusan Tuhan itu cukup bagi seluruh dunia. Tetapi hanya efficient, hanya efektif untuk mereka yang telah dipilih. Kan John Calvin menggunakan ini ketika dia mengomentari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dia katakan di 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini adalah salah satu ayat yang juga digunakan oleh kaum yang saya sebut tadi sebagai universalism atonement. Karena di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan ini, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di sini mereka katakan sangat jelas bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pendamaian, digunakan di sini kata pendamaian, adalah bukan hanya untuk dosa kita dalam artian orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga untuk seluruh dunia. Nah, Calvin yang juga sadar bahwa ini bisa menjadi isu yang demikian, dia menggunakan tulisan Augustine bahkan dalam mengomentari hal ini. Calvin mengatakan di dalam kata semua, tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 kita lihat bahwa untuk seluruh dunia, kata seluruh atau semua, ia tidak mengikut sertakan yang tidak percaya. Namun tertuju kepada mereka yang percaya, yang tersebar ke seluruh bagian dunia. Dan dia lanjutkan, karunia Kristus dideklarasikan sebagai satu-satunya keselamatan yang benar bagi dunia. Artinya apa? Calvin melihat ayat firman Tuhan itu bukan hanya satu ayat firman Tuhan. Dia melihat ayat firman Tuhan di dalam konteksnya. Kalau kita berbicara tentang konteksnya, kita berbicara tentang konteks yang dekat dan konteks yang jauh. Konteks yang jauh ini mencakup seluruh kebenaran Alkitab. Dan satu dengan yang lainnya, ayat-ayat firman Tuhan tidak boleh kontradiksi antara satu dengan lainnya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa pendamaian itu diberikan kepada seluruh dunia, ini tidak sama sekali menentang ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa penebusan itu terbatas. Tapi ini lebih bahkan menyatakan kepada kita bahwa pendamaian ini diberikan, ditawarkan kepada seluruh dunia. Cukup kalau seluruh dunia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib cukup untuk mendamaikan kita dengan Allah. Itulah penekanan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 ini. Penekanannya adalah cukupnya tadi. Sufficient. Cukup untuk manusia dalam seluruh dunia ini. Seandainya seluruh dunia mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada yang tidak mendapatkan bagiannya dalam penebusan ini. Dia pasti dapatkan karena cukup untuk semua orang. Makanya ayat yang lebih jelas menyatakan tentang penebusan terbatas ini adalah Yohanes 3:16 yang tadi kita dibacakan bagi kita. Sini saya bacakan kembali, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk kita melihat tentang penebusan terbatas ini, kita membagi ayat ini ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah perkataan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi, dan kasihnya dikatakan sini besar untuk dunia.
Nah, kata dunia di sini adalah dunia, keseluruhan dunia. Dan itu mencakup tentang semua orang dalam dunia. Dan bukan hanya yang hidup pada masa ini, tapi semua yang pernah hidup. Dari masa Adam sampai kepada orang terakhir nanti. Di akhir zaman. Semua orang ini dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan lainnya dikatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia tidak mau ada satupun yang binasa. Tuhan begitu mengasihi seluruh umat manusia. Makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena dia mengasihi seluruh dunia. Dan inilah yang saya tadi katakan bahwa ada sifat universalismnya. Universalnya. Ketika dikatakan dalam bukunya yang ditulis oleh almarhum pendeta Timothy Tho dengan Dr. Hu, ada 3 hal yang berbicara mengenai keselamatan Kristus yang bersifat universal. Kalau kita pun mau katakan bahwa ya penebusan Tuhan Yesus ada sifat universalnya, maka 3 hal ini. Yaitu universal dalam artian dia cukup. Sufficient for all. Cukup untuk semua orang. Karena kasih Tuhan bagi dunia, dia berikan penebusan yang cukup bagi semua orang. Dan teraplikasi. Artinya teraplikasi ya bisa dimiliki oleh semua orang. Dan ditawarkan kepada semua orang. Jadi penebusan yang diberikan oleh Tuhan itu cukup kepada semua orang yang ada dalam dunia, teraplikasi kepada semua orang di dunia, dan ditawarkan kepada semua orang di dunia. Tapi di saat yang sama, ketika tadi dikatakan bahwa besar kasih Allah akan dunia ini, besar kasih Allah akan semua manusia yang ada dalam dunia, dan juga dikatakan bagian yang kedua dari Yohanes 3:16 tadi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata, walaupun ditawarkan untuk semua orang, walaupun cukup untuk semua orang, namun hanya yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya, itulah yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mempunyai Alkitab kita bisa juga melihat Yohanes 3:16 ini, dan kita lihat ayat selanjutnya. Khususnya ayat 18. Dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi yang percaya tidak akan binasa, karena dia tidak akan dihukum, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang tidak percaya tidak akan ditebus. Penebusan ini cukup bagi semua orang. Tapi penebusan ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya. Dan siapa mereka yang percaya? Nah, kembali ke poin yang kedua. Unconditional election. Yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kenapa harus yang sudah dipilih oleh Tuhan? Kembali ke poin pertama. Karena semua manusia rusak total. Tidak ada yang bisa memilih Tuhan. Tuhan yang harus memilih manusia. Namun keselamatan Kristus terbatas. Memiliki kehendak, desain, dan hasil akhir yang telah ditentukan. Hanya mereka yang percaya yang akan selamat. Hanya mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Itulah yang akan menerima penebusan ini. Nah, kalau tadi kita mendengar tentang universalism atonement, lalu kita tanya apa bedanya? Apa bedanya yang kita katakan ini dengan universalism atonement? Bedanya adalah karena universal
legalism atonement, walaupun mereka menekankan bahwa kita perlu iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita selamat, tapi mereka tidak percaya dengan ide bahwa Tuhan secara aktif telah menentukan siapa saja yang akan Dia tebus. Sementara yang kita lihat bahwa Tuhan secara aktif betul-betul telah merencanakan dan telah menentukan siapa saja yang akan Dia tebus. Dan itu dijamin tadi dengan doktrin yang sebelumnya tentang pemilihan. Ketika Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Dan pada saat Dia pilih, disitulah Dia tentukan. Yang Dia pilih, itulah yang Dia tebus. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa untuk percaya unconditional election, pemilihan tanpa syarat, tapi tidak percaya dengan limited atonement, adalah sesuatu yang tidak logis. Kita harus percaya dengan limited atonement juga kalau kita percaya dengan unconditional election. Dan dalam Yohanes 17 ayat 9, Tuhan Yesus bahkan memberikan lebih jelas di sini ketika Dia katakan dengan terang-terangan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Tuhan Yesus di sini ketika Dia berdoa bagi murid-muridnya, Dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa Dia hanya berdoa bagi mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau pilih dan Engkau tebus. Dan mereka inilah milik-Mu. Jadi di sini kita melihat tentang fakta ini. Dan kalau kita melihat satu ayat lagi, screen kadang-kadang hilang mungkin karena jaringan. Kalau kita mempunyai Alkitab kita, Wahyu pasal 5 ayat 9. Juga dikatakan di sini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Membeli mereka. Mereka ini adalah sekumpulan orang yang dibeli dari begitu banyak orang. Dari tadi dikatakan bahwa ini dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tidak semua orang dari tiap-tiap suku, bahasa dan bangsa ini Tuhan beli. Hanya sebagian mereka yang Dia beli. Itulah limited atonement. Lalu ketika kita mendengar bahwa Tuhan hanya memilih sebagian, atau sekarang di sini menebus sebagian orang, lalu kita mulai berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak menebus semua orang? Atau bahkan ada yang di dalam pemikiran mereka mengatakan bahwa Tuhan jahat. Tuhan biarkan yang lain, tapi memilih yang ini. Ada yang menuduh Tuhan dengan favoritisme. Nah, disinilah kembali kita tahu dua hal, yaitu tentang kedaulatan Tuhan dan juga keadilannya Tuhan. Dalam kedaulatannya Dia bebas untuk memilih dan melakukan apa saja yang Dia mau. Dan kalau kita berbicara tentang orang yang tidak dipilih, orang yang tidak ditebus, apakah itu salahnya Tuhan? Tidak, itu bukan salahnya Tuhan. Itu tetap salahnya manusia yang terus melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Terus menolak Tuhan. Dan di sanalah keadilan Tuhan. Kalau Tuhan menghukum yang tidak percaya, itu adalah bagian dari keadilannya Tuhan. Bagi kita yang sudah melihat kebenaran ini, adalah penting bagi kita untuk merespon dengan benar.
Ketika kita sadari bahwa penebusan dilakukan oleh Tuhan itu terbatas, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur. Apalagi kalau kita adalah orang yang kita percaya, aku sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku yakin bahwa aku akan masuk surga. Karena Tuhan Yesus telah menebus aku dari dosa. Tuhan telah memberikan aku iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur betul-betul kepada Tuhan. Betapa aku mau bersyukur. Karena begitu besar kasih-Mu kepadaku. Di antara begitu banyak orang di dunia ini, aku adalah satu di antara beberapa orang yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah tebus. Ini bukan waktu bagi kita untuk berpikir bahwa kenapa yang lain tidak dipilih. Tapi kalau faktanya kita terpilih, kita telah ditebus, kita harus bersyukur. Dan dalam ucapan syukur kita itu, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Lihat betapa besar kasih Tuhan kepadaku. Aku telah dipilih Tuhan, aku telah ditebus oleh Tuhan. Dan kalau aku sudah ditebus, dan aku dalam perjalanan menuju sorga, kehidupan kekal di sorga, maka sisa-sisa hidupku dalam dunia ini, aku mau serahkan kepada Tuhan. Aku mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Aku mau menjauhi dari segala dosa. Dan hari demi hari, menjaga hidupku kudus di hadapan Tuhan. Sampai aku nantinya bisa bertemu dengan Tuhan dalam sukacita. Mungkin hal terakhir yang mau saya sampaikan di sore hari ini adalah menginjil dan berdoa. Tuhan meninggalkan kita dengan pengertian betul bahwa penebusannya terbatas. Tapi dalam kebijaksanaannya juga, Dia tidak memberitahukan kepada kita siapa yang sudah Dia pilih, siapa yang sudah Dia tentukan untuk ditebus. Kita ditinggalkan tanpa mengetahui siapa-siapa saja yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk ditebus. Karena Tuhan mau kita terus melayani Dia dalam kepenuhan. Bahwa kita terus menginjili. Kita tidak pernah tahu siapapun yang kita temui, baik dalam keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Kita tidak diberitahukan oleh Tuhan, oh dia sudah dipilih, dia sudah ditentukan untuk ditebus. Tuhan tidak katakan. Supaya apa? Supaya kita terus melayani Dia. Kita terus menginjili. Tuhan mau kita terus menginjili, mengabarkan tentang Injil kepada mereka yang belum percaya. Dan berdoa, memohon Tuhan, selamatkan orang tersebut. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita tahu siapa yang Dia tebus. Orang itu sudah pasti Dia tebus. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau kita berdoa. Dalam kita menginjili, kita harus berdoa kepada Tuhan. Memohon Tuhan, selamatkan orang itu. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau ada di antara kita yang belum percaya kepada Tuhan, maka doa kita adalah supaya Tuhan menebus kita. Tuhan juga tidak beritahukan kepada kita apakah kita adalah bagian di antara mereka yang sudah ditentukan untuk ditebus. Agar kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Dan kiranya Tuhan yang mendengarkan doa kita akan juga menebus kita dari segala dosa kita. Penebusan Tuhan terbatas. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan itu adalah yang membuat kita bisa bersyukur. Karena kita sudah diselamatkan di antara begitu banyak orang. Membuat kita lebih lagi berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Karena di antara begitu banyak orang, kita yang Dia pilih untuk ditebus. Aku mau berkomitmen untuk ikut Tuhan. Dan di saat yang sama, menginjili. Tuhan tidak beritahukan kepadaku siapa yang telah ditebus atau yang ditentukan untuk ditebus. Aku akan terus menginjili dan berdoa bagi mereka agar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya ajaran firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu adalah hal-hal yang telah Engkau beritahukan kepada kami. Engkau tuliskan bagi kami supaya kami boleh mempelajari dan mengerti. Dan di dalam pengertian-pengertian ini, nama-Mu Tuhan selalu dipermuliakan. Dan kami umat manusia hanya bisa melihat betapa besarnya dan mulianya Engkau. Bahkan dalam doktrin penebusan terbatas ini,
Kami melihat Tuhan betapa besar dan mulianya Engkau. Dan betapa kudusnya Engkau Tuhan. Dalam kebesaran-Mu, Engkau bahkan telah menentukan siapa-siapa saja yang akan Engkau tebus. Dan Tuhan, betapa kami bersyukur. Kalau kami didapatkan di antara begitu banyak orang dalam dunia ini, yang Tuhan telah tebus dari segala dosa. Dan lebih lagi Tuhan, kami memohon agar hidup kami ini berkenan kepadamu, sampai nantinya kami menerima bagian kami, hidup yang kekal dalam kerajaan. Kasihan dan tolong kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.